Assalamualaikum Pak Elviandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rizal? Alhamdulillah Pak, baik. Gimana kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah juga baik Pak. Ya, ini ada waktu nggak Pak sebentar? Alhamdulillah insya Allah ada Pak. Ini juga Ya, kaitan dengan apa yang kita bicarakan sebelumnya, karena memang ya, sesuai dengan jadwal, kita harus melaksanakan kewajiban kita seperti yang kita akan lakukan saat ini terkait iya. dengan supervisi Pak ya. Betul Pak. Ya, kan saya memang membutuhkan bantuan Bapak ini untuk mensupervisi praktek coaching saya gitu Pak ya. Betul betul Pak. Ya. Oke Pak Rizal, sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Pak Rizal sudah mengetahui jadwal ya. Hari ini kita melakukan supervisi terkait dengan kompetensi inti dari seorang coach. Iya, Eh, betul. Kira-kira Pak Rizal terkait kompetensi inti coaching yang nantinya akan dinilai atau diberikan masukan, kira-kira di kompetensi inti mana yang perlu diberikan masukan terkait dengan apa yang kita bicarakan malam ini. Ya baik Pak, terkait dengan kegiatan kita pada malam ini, saya ingin Bapak menilai kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan berbobot Pak, karena saya merasa pada kompetensi ini masih agak kurang gitu Pak. Nah, jadi nanti saya sangat berharap setelah kita melakukan supervisi ini, saya nanti sangat berharap bisa meningkatkan kompetensi ini Pak. Oke, Pak Rizal, sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi terkait dengan mungkin kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach ketika melakukan coaching. Uh, Setidaknya ada 3, Pak. Mungkin Bapak Mm-mm. bisa menyampaikan kembali. Iya, untuk kompetensi sebagai coach itu Pak, yang pertama kita harus menjadi pendengar yang aktif, kemudian harus mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian harus mampu memberdayakan coachnya seperti apa, dengan mendorong agar ide-ide yang coach miliki itu dapat tersalurkan seperti itu Pak. Oke, terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan, Bapak ingin diobservasi kemampuan ataupun kompetensi inti bagian bagaimana cara menyampaikan atau menyusun pertanyaan berbobot kepada coachee. Iya. Eh, Dalam hal ini, saya ingin mengkonfirmasi juga terkait dengan kira-kira indikator apa yang kiranya bisa kita jadikan sebuah penilaian terkait dengan kompetensi inti yang ingin Bapak kembangkan itu bahwa sudah ternilai secara objektif dan maksimal. Kira-kira Pak, indikator apa yang bisa dijadikan terkait ketercapaian dari tujuan observasi yang akan kita lakukan nantinya? Ya, baik Pak. Mungkin untuk mengenai indikatornya, mungkin yang bisa Bapak lihat nanti apakah saya sudah mampu ataupun secara keseluruhan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti kepada coach, apakah itu semuanya berbentuk pertanyaan terbuka seperti itu Pak, atau mungkin masih ada pertanyaan tertutup. Nah, ini nanti mohon diberikan masukan. Nah, kemudian nanti juga Pak, bagaimana nanti kemampuan saya dalam memberikan atau mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa yang sudah diungkapkan oleh coach saya. Apakah sesuai tidak pertanyaan lanjutan dengan apa yang diutarakan oleh coach saya seperti itu Pak, kesesuaiannya Pak seperti itu. Oke, kira-kira Pak Rizal kapan ingin dilakukan coaching dengan coach ini agar saya bisa melihat langsung proses coaching yang dilakukan, apakah memang yang disampaikan Bapak tadi bisa kita berikan mungkin masukan setelah Bapak melakukan coaching atau seperti apa? Kira-kira kapan bisa dilakukan proses coachingnya dengan coach? Mungkin besok Pak. Oke, Ada kalau memang waktu besok. Bapak? Ada waktu untuk mensupervisi saya besok?
Oke, kalau memang insya Allah kalau memang besok agenda coaching dengan coaching, insya Allah saya akan agendakan, akan usahakan agar bisa melakukan observasi secara langsung terkait bagaimana jalannya coaching yang Bapak lakukan dengan coaching. Mudah-mudahan nantinya proses ini bisa berjalan dengan maksimal, sehingga apa yang diinginkan dalam proses coaching ini bisa kita capai. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Berarti besok pukul berapa Pak untuk pelaksanaannya? Uh, Tergantung dengan jadwalnya Pak Rijal, saya coba kondisikan kapan siapnya Pak Rijal. Ini kan karena Pak Rijal yang melakukan coaching dengan coachee, saya cuma melakukan observasi terkait dengan apa yang dibicarakan. Mudah-mudahan dalam proses coaching nanti ada masukan-masukan yang bisa saya berikan ke Pak Rijal untuk memperkuat bagaimana jalannya proses coaching yang sebenarnya. Oke, baik Pak. Jam 10 Pak ya besok ya. Kalau gitu kita jumpa lagi Pak. Oke, siap Pak Rijal. Oke, baik. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Elviandi. Waalaikumsalam. Pak Gimana Rijal, apa kabarnya kabar? hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Rijal, baik. Oke, baik. Ini sudah ada tamu ini Pak. Ada teman kita juga ini Pak Bapak supervisi ya, supervisor kita yang akan mensupervisi kegiatan coaching kita. Bapak gimana Pak? Apa ada hal yang ingin dibicarakan terkait dengan coaching kita pada hari ini? Ya, benar sekali Pak Rijal. Kehadiran saya hari ini ingin mungkin mendapatkan sebuah apa namanya ya, sebuah keputusan atau sikap saya terkait dengan bagaimana saya mengelola pembelajaran saya di kelas sehingga siswa-siswi saya itu mendapatkan pengetahuan sesuai dengan target saya. Pak Rijal, saya berkeinginan coaching hari ini bahwa secara komunikasi siswa-siswi saya itu bisa menyampaikan pendapatnya selama proses pembelajaran berlangsung. Kebetulan Pak Rijal, saya guru mata pelajaran matematika. Mudah-mudahan dengan proses coaching ini saya bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara saya nantinya dalam mengelola pembelajaran sehingga fokus saya dalam hal kemampuan berkomunikasi siswa-siswi di kelas bisa tercapai. Baik, berarti dari penjelasan Bapak ingin memahami lebih jauh ya atau ingin mendapatkan ide bagaimana Bapak bisa menciptakan atau melakukan pembelajaran yang nanti dapat mendorong kemampuan berkomunikasi siswanya di kelas seperti itu, Pak ya. Betul, Pak. Baik. Oke, menurut Bapak apa yang menyebabkan anak-anak di sekolah ataupun anak-anak di kelas Bapak tersebut kurang mau berkomunikasi sehingga Bapak hari ini ingin mendiskusikan hal tersebut, Pak? Menurut pengamatan saya memang kelemahan ya selama mungkin saya bertugas menjadi seorang guru, kelemahan terbesar anak-anak ini pada dasarnya adalah bagaimana dia bisa mengungkapkan pendapat dia terkait dengan alasan-alasan yang dia pikir rasional untuk diungkapkan, tapi karena si anak ini tidak terbiasa dalam hal mengungkapkan pendapat, maka saya pikir kemampuan komunikasi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih lagi memang anak-anak yang datang ke sekolah itu memang bukan anak-anak yang terbiasa pembelajarannya diciptakan dengan cara mengungkapkan pendapat ataupun menyampaikan komunikasi pendapat dia secara lisan terkait dengan apa yang kiranya dia pahami dengan
pembelajaran dilakukan. Mungkin salah duanya, yang pertama saya pikir anak-anak memang belum terbiasa menyampaikan pendapat, yang kedua memang proses pembelajaran anak-anak sebelumnya itu memang tidak dibentuk untuk mengembangkan kemampuan komunikasinya. Oke, baik. Berarti ada dua hal, Pak, ya, yang saya tangkap. Ini terkait dengan pengalaman belajar siswa yang memang sebelumnya tidak pernah ataupun jarang diperkenalkan bagaimana cara berkomunikasi. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan pembelajaran di sekolah saat ini. Nah, boleh tahu nggak terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas lama ini, seperti apa? Selama ini saya mencoba memberikan, karena matematika ini bukan hanya fokus dalam hal berhitung, kemampuan berhitung, kita berupaya, saya pribadi berupaya, bagaimana proses pembelajaran matematika ini bisa memberikan kemampuan komunikasi kepada siswa-siswi, sehingga dia bisa mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Ini efeknya saya pikir tidak hanya sebatas di pelajaran matematika, saya mencoba mendorong anak-anak agar dia bisa mengungkapkan pendapatnya di depan teman-temannya terkait mungkin apa yang kita bicarakan di setiap sesi pembelajaran. Oke, nah menurut Bapak ini, agar ke depannya siswa-siswi di kelas Bapak itu lebih aktif lagi dan lebih berani untuk mengungkapkan gagasan ataupun pendapatnya ataupun berkomunikasi baik itu dengan rekan-rekannya di kelas ya dan juga dengan Bapak sendiri nantinya hal apa yang perlu Bapak lakukan agar mereka menjadi lebih berani dan juga lebih terampil dalam menyampaikan pendapatnya. Uh, Mungkin saya akan, bukan mungkin sebetulnya, saya berusaha uh, memfasilitasi pembelajaran, mencari mungkin mencocokkan materi-materi yang memang mampu memantik ya anak-anak untuk bersuara, untuk mengkomunikasikan sesuatu, apakah itu mungkin saya lakukan di awal pembelajaran dengan dia persepsi, ataupun pada saat kegiatan inti pembelajaran. Ini kan saya mencoba untuk mungkin melihat kira-kira di bagian mana bisa kita masukkan, apakah itu dalam bentuk permainan, apakah itu dalam bentuk tugas-tugas diskusi, sehingga anak-anak ini secara tidak langsung mau tidak mau harus melakukan ataupun memberikan pendapatnya terkait dengan apa yang mungkin saya sampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Sebisa mungkin saya akan melihat celah-celah di materi-materi pembelajaran agar anak-anak bisa lebih terangsang, Pak ya, untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan apa yang dibicarakan lah di kegiatan pembelajaran saya. Oke, berarti rencana Bapak nanti akan mencoba menganalisa terlebih dahulu ya mengenai materi apa ataupun bagian yang mana yang dapat mendorong anak-anak untuk berkomunikasi secara aktif ya. Tentu saja nanti menurut penjelasan Bapak tadi, Bapak perlu merencanakan dulu ya pembelajaran tersebut seperti itu ya. Nah, selain Betul. hal itu Pak, kira-kira ada nggak hal yang lain yang bisa Bapak lakukan agar anak-anak lebih berani untuk mengungkapkan pendapat? Uh, saya mungkin akan melakukan uh, meminta anak-anak untuk melakukan refleksi ya, refleksi pembelajaran di akhir pembelajaran itu mungkin akan saya minta secara bergantian anak-anak melakukan refleksi pembelajaran. Target saya itu mungkin sekitar 5 orang, itu akan menyampaikan secara bergilir apa refleksi pembelajaran yang dirasakan ketika selesai mengikuti pembelajaran yang saya pandu. Mungkin itu selain mungkin analisa materi, memasukkan mungkin permainan-permainan yang memberikan rangsangan anak-anak untuk membuka komunikasi, sekaligus mungkin melakukan refleksi Pak ya,
secara bergantian, secara tidak langsung kan kita tidak bisa memberikan kesempatan untuk seluruh anak memberikan refleksi di akhir pembelajaran. Mungkin secara bergantian saya akan menulis itu, ini anak dari nomor urut 1 sampai urut 5 untuk sesi pertama ini, untuk pertemuan pertama ini, anak-anaknya dari 1 sampai 5, mungkin 6 sampai 10 di sesi pembelajaran selanjutnya. Dan itu mungkin akan saya lakukan agar kemampuan-kemampuan komunikasi anak-anak dalam mengikuti pembelajaran ini bisa lebih terasa, minimal lebih terasa lah Pak. Oke, baik. Jadi dengan melakukan refleksi di akhir pembelajaran tadi ya Pak ya, untuk mendorong mereka agar lebih bersemangat untuk berkomunikasi. Nah, bagaimana dengan iklim pembelajaran Pak? Apakah dari segi siswanya dan juga dari segi diri Bapak sendiri, hal apa kira-kira yang perlu Bapak lakukan agar mereka itu benar-benar nantinya pede dalam mengungkapkan pendapat seperti itu Pak? Mungkin ya saya bisa memberikan semacam penghargaan kepada siswa-siswi yang berani berbicara, berani mengungkapkan pendapatnya, sekaligus mungkin memberikan semangat kepada kawan-kawannya yang belum bisa menyampaikan pendapatnya. Terus saya akan lebih mencatat lagi ya, ataupun mengenali siswa-siswi saya lagi, ketika memang ada anak-anak yang memang belum bisa memberikan komunikasi ataupun pendapatnya terkait dengan jalannya mungkin pembelajaran. Itu Pak Rijal kadang bisa saya lakukan untuk memperkuat katakanlah seperti itu. Oke, baik, luar biasa ini Pak. Saya lihat rencana-rencana yang sudah ingin Bapak lakukan ke depannya ya dalam meningkatkan kemampuan anak untuk memberikan pendapat ataupun berkomunikasi di kelas. Nah, terkait dengan rencana-rencana ini, bagaimana? Ataupun, halo Pak, bisa dengar suara saya? Bisa Pak Rijal. Iya, baik. Nah, terkait dengan rencana-rencana ini kira-kira kapan ini akan dikerjakan Pak? Terkait mungkin eksekusinya, saya pikir saya harus memulai sesegera mungkin. Ya, di pertemuan selanjutnya saya akan mencoba meminta anak-anak ataupun saya coba menghadirkan pembelajaran yang memang memancing anak-anak untuk berkomunikasi, memancing anak-anak untuk refleksi. Itu saya lakukan mungkin dalam waktu pertemuan selanjutnya, mungkin Pak Rizal seperti itu. Oke, berarti segera dilakukan ini Pak ya, hal-hal yang sudah direncanakan. Ini luar biasa Pak, nanti ke depannya kita akan coba diskusi lagi Pak ya, kalau memang ada kesempatan terkait dengan apa yang sudah Bapak lakukan, kita akan berdiskusi kembali. Saya berharap juga hal-hal yang sudah Bapak rencanakan ini dapat terlaksana ya dengan sesuai harapan, agar nantinya anak-anak di kelas Bapak memang betul-betul lebih berani, lebih percaya diri, dan lebih mampu dalam melakukan komunikasi di kelas. Seperti itu Pak ya. Oke Pak Rizal. Baik, nah kira-kira dari pembicaraan kita malam ini, hal apa yang bisa Bapak simpulkan? Hal yang bisa saya simpulkan, pertama saya harus menyisipkan mungkin materi-materi yang bisa merangsang kemampuan komunikasi anak. Yang kedua, mungkin saya harus melakukan observasi secara periodik pada anak-anak yang memang belum bisa, ataupun saya mengkategorikan lah anak-anak yang lancar berkomunikasi, yang jarang berkomunikasi, sehingga saya memiliki data itu. Ketika memang pertemuan-pertemuan selanjutnya, saya bisa mempersilahkan anak-anak yang belum berbicara itu untuk menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, mungkin di sesi akhir pembelajaran, saya akan meminta secara bergantian anak-anak menyampaikan refleksinya terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke, baik. Terima kasih banyak ini Pak ya. Saya melihat Bapak sudah menemukan ide terkait dengan kendala yang sudah Bapak hadapi selama ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat terlaksana dan permasalahan yang Bapak hadapi selama ini dapat terselesaikan gitu Pak ya. Ada lagi Pak yang ingin kita bahas?
Saya sangat berbahagia Pak Rizal karena dengan pertemuan ini saya merasakan satu energi baru terkait dengan peran saya mungkin untuk memberikan pembelajaran-pembelajaran yang nantinya tidak hanya secara kompetensi keilmuan, tapi juga secara berkomunikasi anak-anak terbiasa dalam menyampaikan pendapatnya. Sekali lagi Pak Rizal, terima kasih Pak Rizal sudah menguatkan saya untuk melakukan pembelajaran-pembelajaran yang tentunya saya berharap sangat ini bermanfaat sekali dengan kebutuhan anak-anak di lapangan. Baik Pak, sama-sama. Semoga sukses Pak ya dengan rencana-rencana yang sudah dikemukakan tadi. Ya tetap semangat Pak ya. Oke Pak Rizal, terima kasih Oke. Pak Rizal. Sama-sama Pak. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali supervisi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Oke Pak Rizal, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Nah ini kita akan melanjutkan Pak ya terkait dengan aktivitas kita. Ya mohon Pak untuk diberikan masukan ini. Iya betul betul. Saya sangat terharu Pak Rizal terkait dengan apa yang dilakukan tadi. Bapak memposisikan diri sebagai coach yang betul-betul bisa memberikan semangat kepada coachinya sehingga coachi tadi secara tidak langsung mendapatkan solusi-solusi terkait dengan permasalahan yang dirasakan di kelas. Pak Rizal, terkait dengan mungkin langsung saja dalam hal ini saya sebagai observer ingin menanyakan indikator pengembangan yang diinginkan yang Bapak sampaikan kemarin kan fokus ke bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dalam pandangan Bapak sendiri, ketika Bapak melakukan supervisi coaching tadi, kira-kira adakah yang belum tersampaikan atau belum memenuhi ya kaidah-kaidah dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak Rizal? Iya Pak, terkait dengan pertanyaan berbobot ini Pak, jujur saja ini harus saya masih membutuhkan waktu untuk memprosesnya ketika saya ingin menanyakan kepada coach saya gitu Pak ya. Ya memang seperti itu Pak, saya harus lama memikir. Memang ini kelemahan saya Pak, ketika ingin mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin perlu dilatih ya Pak ke depannya ini. Oke, tadi saya menyimak ya apa yang Bapak lakukan dengan coach Bapak terkait dengan coach Bapak mengalami permasalahan pembelajaran terkait dengan bagaimana komunikasi anak-anak di kelas. Dalam pandangan saya tadi, dalam hasil pengamatan saya melihat Bapak ya sudah menanyakan, sudah memberikan yang pertama Bapak dalam hal kompetensi inti sebagai seorang coach, semua yang dipersyaratkan itu Bapak sudah lakukan. Dari mendengar aktif sampai dengan mengajukan pertanyaan berbobot, terus juga satu lagi hadir penuh, Bapak sudah melakukan semua itu, Bapak sudah mengambil ataupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak tertutup, pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga si coach ini mampu memberikan pendapatnya terkait bagaimana solusi yang bisa diambil terkait permasalahan yang dirasakan si coach dalam proses pembelajarannya, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan yang dibicarakan. Itu Pak Rizal. Oke Pak Rizal, selanjutnya mungkin kalau memang ke depannya, kira-kira Pak Rizal ingin mengembangkan kemampuan
ataupun kompetensi apa lagi terkait dengan kompetensi coaching yang akan nantinya Bapak Rizal lakukan selain yang kita lakukan hari ini? Iya, untuk kedepannya mungkin Pak, bagaimana saya bisa mengembangkan kompetensi mendengar aktif Pak, sehingga ketika saya sudah mampu dengan baik untuk kompetensi mengembangkan kompetensi mendengar aktif ini tadi, saya berharap dapat menarik suatu kesimpulan dari apa yang diucapkan oleh coach saya, sehingga nanti saya mampu mengeluarkan kata-kata kunci dari setiap kalimat ataupun gagasan yang diutarakan seperti itu, Pak. Nah, selain itu juga saya berharap nanti dengan kemampuan aktif ini tadi, saya juga mampu lagi mengembangkan pertanyaan berbobot seperti itu, Pak. Jadi ini saling berkaitan memang ini, Pak. Oke, saya yakin Pak Rizal untuk mungkin kesempatan coaching selanjutnya, apa yang disyaratkan dalam hal coaching ini dari 3 kompetensi tadi, saya yakin dan percaya Pak Rizal bisa menjalankan, mampu melakukan ini sehingga coach-coach Bapak ini merasakan sesuatu hal yang luar biasa. Mereka akan merindukan kapan ya jadwal coaching atau kapan ya jadwal supervisi ini dilakukan sehingga guru-guru atau rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah Bapak tentunya bisa meningkat, bisa mengalami progres terkait mungkin beberapa kendala-kendala dalam hal pembelajaran di kelasnya. Oke Pak Rizal, terima kasih Pak Rizal atas kesempatannya Iya, untuk saya juga berterima kasih banyak ini Pak atas masukannya gitu ya, sudah sangat membantu saya ini Pak. Oke, sampai jumpa Pak Rizal di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi untuk memajukan pendidikan ke arah yang lebih baik. Baik, terima kasih juga Pak. Amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.